Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahar dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Syekhi aghithni, ya Syekhi aghithni, ya Syekhi aghithni. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wal hadirin ajma'in. Amin. Halaman berapa? 20 23 halaman 23. Soal di atas kah? Yalah, di atas salah. Dan apa arti maujud kepada jihad dan apa arti maujud kepada kharij? Yalah, yang berartilah yang berholok. Nah, ini pertanyaannya, yang dimaksud dengan maujud kepada jihad itu apa? Yang dimaksud maujud kepada kharij itu apa? Nah, jawab. Artinya maujud sifat kepada zat. Nah, jadi yang dimaksud dengan maujud kepada jihad itu, nah, artinya sifat itu maujud kepada zat. Dapatlah cari ya? Dapatlah. Jadi arti maujud kepada jihad maksudnya maujud sifat kepada zat. Jadi didapat sifat itu pada zat. Dan arti maujud kepada kharij nih, memberi bekas sifat pada menjadikan alam. Jadi kharij itu artinya memberi bekas sifat pada menjadikan alam. Contoh misalnya, alam ini ada karena Allah itu bersifat kudrat. Satu, ya. Jadi kudrat itu, sifat kudrat itu maujud, memberi bekas sifat itu pada menjadikan alam. Itu namanya kharij. Dengan sifat kudrat tadilah maka ada alam ini. Satu. Lalu dengan sifat iradah, berkehendak, nah itu namanya maujud kepada kharij. Soal lagi, itu nyaman aja kadang-kadang itu sekadar kesimpulan nama. Dan apa sebab sifat nafsiyah dan sifat ma'nawiyah maujud kepada jihad? Nah, jihad tadi maujud sifat kepada zat. Nah, tiada maujud kepada kharij. Ulangi nah. Dan apa sebab sifat nafsiyah? Nafsiyah itu wujudlah. Yalah wujudlah. Dan sifat ma'nawiyah, ma'nawiyah itu apa? Ya, ma'ani alimun lah. Itulah begitulah. Nah, itu maujud kepada jihad, tiada maujud kepada kharij. Nah, jawab. Adapun sifat nafsiyah itu kenyataan bagi maujud. Nafsiyah itu kan sifat diri, artinya wujud.
Yalah. Nah sifat wujud itu jawabnya adalah itu kenyataan bagi yang diadakan. Yalah. Nafsiyah nih, sifat nafsiyah wujud telah nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Nafsiyah itu yaitu wujud. Nah sifat wujud nafsiyah itu kenyataan bagi wujud. Siapa wujud ini? Ya alam semesta yang diadakan. Arti wujud itu yang diadakan. Jadi yang diadakan ini alam ini bukti adanya sifat nafsiyah, bukti adanya nama Allah. Yalah, siapa orangnya? Allah Ta'ala tadi. Nah sifatnya tadi wujud kepada jihad, nafsiyah tadi kepada jam tadi. Nah membahasa balikannya, karena adanya wujud Allah Ta'ala maka ada alam ini. Kita bahasa langsung kebalikannya nang nyaman sedikit dipaham. Jadi sifat nafsiyah itu kenyataan bagi wujud. Apa nafsiyah itu? Wujud. Sifat Tuhan wujud. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Nah jadi kita melihat wujud ini wujud ini kan diadakan. Diadakan ini alam semesta masuk diri kita nih. Nah jadi diri kita ini, alam ini itu kenyataan bagi sifat wujudnya Allah Ta'ala. Artinya bila kita melihat diri kita, lihat situ adanya Allah Ta'ala. Kadang-kadang bahasa mudahnya ini kan nafsiyah tadi, sifat nafsiyah itu kenyataan bagi wujud. Nah jadi maksudnya wujud itu artinya yang diadakan. Apa yang diadakan? Bila lain pada Allah Ta'ala yang diadakan, yang diulah Tuhan, iya kita. Jadi kita ini bukti adanya Allah Ta'ala. Melihat diri kita, lihat di situ adanya zat Allah Ta'ala. Kau udah lupa dengan Allah Ta'ala, nyaringan kan sarungnya, nyaringan kan, sedang menjaga tangan jalan. Nah, kau udah lupa dengan Allah Ta'ala, melihat diri kita, ingat dengan wujudnya Allah, zat Allah Ta'ala. Melihat yang lainnya, ingat. Itu tadi maksud dinamai dengan sifat nafsiyah, kenyataan bagi wujud. Nah, adapun sifat ma'nawiyah itu bernama apa? Adapun sifat ma'nawiyah itu apa itu? Kan? Adapun sifat ma'nawiyah itu namakah? Bagi zat bermula nama itu tiada memberi bekas, sekali-kali inilah adanya. Nah ma'nawiyah tadi, ma'nawiyah. Nah jadi sifat ma'nawiyah itu nama bagi zat yang sifat ma'nawi itu kadang memberi bekas sekali-kali. Tapi kalau sifat ma'ani itu memberi bekas. Ma'ani qudrat, irodat, basar, qudrat, irodat. Tapi kalau nang ma'nawiyahnya qudrat itu qadirun, itu muridun. Nah itu gelar aja. Nama aja bagi zat. Tapi kalau nang ma'ani itu orangnya nang qudrat, kuasa. Nah jadi sifat ma'ani ini bahasa Banjarnya aja adalah sifat ma'ani itu yang memberi bekas. Kalau sifat ma'nawiyah itu kadang memberi bekas. Kenapa? Karena itu hanya nama bagi zat Allah Ta'ala yang bersifat qadirun, muridun. Sifat ma'niyah qudrat. Jadi dengan qudrat ini memberi bekas. Kalau qadirun itu orangnya aja yang kuasa. Nah sambatannya nama aja. Ini masuk kadang ini.
nak ada nyaman di mana sana, kayak ada masuk kayaknya, gelisah gitu kan deh. Nanti ulun yang kurang mantap lah, kata biar kerasa ulun tak salah sini, ulangi nak. Nah, jadi sifat Tuhan itu kan ada 20. Nah, ada namanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ya Allah. Nah, kalau nafsiyah itu wujud, salbiyah kudrat apa? Kidam, baqo, muhaladis, wahdaniyah. Ya Allah. Itu salbiyah. Kalau ma'ani kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, alam. Kalau ma'ani qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, nama anawiyah ini sifatnya ini itu hanya nama bagi Tuhan. Itu kan memberi bekas. Nang memberi bekas ma'ani kudrat, iradat, ilmu, sama itu nama memberi bekas kudrat. Kalau nama yang kuasa itu namanya aja, gelarnya aja. Jadi kadang memberi bekas tuh yang nama bagi jar di sini. Nah, kayak itu juga. Nah, jadi nama bekas itu ma'ani kudratnya, bukan qadirun, kudrat. Dengan kudrat tadi, maka Tuhan itu bergelar qadirun, ma'ani namanya. Jadi kudrat kita berbekas, kalau gelar nama gelar aja hanya. Sini kuasa aja menggelar itu berarti yang kuasa sidin. Nah, jadi kudratnya yang berbekas, gelarnya ada kekuasaannya. Nah, ini masuk kan lagi nih. Tapi udah baru masuk nih. Tahu ya ulun. Nah, ya pemandangkan ulun lah, nyaman lah supaya ulunnya. Ini belum masuk kok, nah itu nyaman kan? Yang ada masuk kok, agak jalan turun pasti ada masuk. Nah, ya malam. Nah, kayaknya nah, Allah itu sifatnya kudrat. Kudrat ini ma'ani artinya. Nah, karena Tuhan ini sifat kudrat, kuasa Allah, maka disebut yang kuasa. Nah, yang kuasa itu disebut gelarnya karena Tuhan ini sifatnya kudrat, kuasa, maka digelar yang kuasa, sebutan namanya. Nah, jadi yang kuasa ini artinya tuh ma'ani artinya. Qadirun yang kuasa, muridun yang berkehendak. Nah, kalau kudrat kuasa. Nah, jadi dengan kuasa tadi digelar yang kuasa. Karena orang ini wani digelar yang wani. Karena orang ini sugih digelar yang sugih. Gelar itu gelar aja hanya nama beri bekas sifat beraninya tadi. Yang beri itu gelar siapa? Amat yang mana? Yang berani itu gelarnya aja. Ya lah. Jadi gelar itu nama bagi saja. Jadi maknawiyah ini kada beri bekas. Nama beri bekas sama ani kudrat, iradat, ilmu, sama itu. Nah, cuma itu aja kisahnya, kadang-kadang ada. Itu aja, kisahnya aja. Artinya sifat Tuhan yang 20 itu terbagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi ma'nawiyah ini hanya nama bagi zat, kadang beri bekas. Yang mereka sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar alam. Beri bekas. Masuk sedikit deh. Masuk labian. Nah, alhamdulillah. Taruh segala. Ini ulunnya awak ada nyaman juga nih. Orang mati tak gitu. Relaanlah. Kisahkan janganlah. Kisahkan. Seminggu yang lewat, ulun bermimpi. Nah, yang pilih apa? Dapat sini 4-6 jam, orang belum lagi itu jangan ada terkenang gitu. Belajar macam sih, belajar. Itu boleh kasih dia. Nah, perkenangnya karena dulu jangan pun ada bahaya. Ingin jalan, nah, ingin sama lawan guru sekumpul barikan pas dulak teman ini lawas
jadi undangannya berbeda petula jadi jula nang wayah apa nyawa kemarin nang rame banget nang di sini aslinya nyaman tahu dua orang lihat nyaman rapi aja adang dulu juga kayak kan lagi dulu jana masih diihakan tinggal masih dia rapi sih nang gitu ya lainnya kemarin sih ya ayo semangat ya tapi pun mati nih wani kada kekuatan kada awal kena dulu juga itu juga nah ya kena nya asal kita ngaji inilah asal di hati kita jangan ada merasa ada bisi nyaman dah tak nah, jangan ada merasa bisi di hati nyaman dah tak ya guru bahari mun merasa ada bisi hendak mati nah aduh ya tertinggal hartaku tertinggal biniku nah iya amun dah sudah muliknya itu kada ikhlas toh masih peganangan jar guru ini pentakan nang lah sih mana cin budaya zaman dah itu itu jujur soalnya ini pentakan nang lah sih ada pentakan toh apa namanya kelanjar pentakan sebenarnya apa nih kalau sebenarnya pentakan lah ilmu pentakan nang simpan nang paling dalam jadi nang yang nyawa kada bisin apa lakas benar datang di kiau ya lah napa nak lahumul busra la khaufun alaihim wa lahum yahzanun orangnya gembira kada sedih inya meninggalkan dunia ini la yahzanun kada takutan duka kan kesananya kada gembira terusnya sedih meninggalkan ini kada luka cita kesana kada nah kada ngalih-ngalih lahumul busra lah fil hayatid dunya wal nyaman nyambat enggak punya nang alih nyaman nyambat haruslah anak terliung-liung lah bapak lah seninya itu soal lagi dan apa sebab sifat salbiyah itu tiada maujud kepada jihin dan kepada kharij nah salbiyah itu ialah kidam, bako, muhala, hadis, kiamat binafsi, wahdaniyat. Nang itu kenapa jar kada wujud kepada jihin dan kepada kharij? Nah jawabnya, adapun sifat salbi itu sifat adami, artinya adami itu yang menolak, yang meniadakan. Jadi tiada wujud kepada zat hanya sifat pada khobar, hanya sifat mengakali dan menafikan barang yang tidak patut bagi Tuhan kita jalla wajah. Inilah sebabnya. Nah, jadi sifat salbiyah itu adalah sifat adami yang menolak bagi Tuhan bahwa itu kata itu kidam nah katanya lah salbiyah kidam artinya sedia lah sedia itu artinya kada berpermulaan yalah kada berpengakhiran yalah nah jadi Tuhan itu mun orang betakun apa asalnya Tuhan ya kapan Tuhan matinya kada kidam Tuhan gitu asalnya yang dulu dada akhirnya kada jadi menolak gitu bahwa Tuhan itu kekal kada senobahan kayak itu juga Tuhan itu mulai dulu sekarang senobahan kayak itu juga nah jadi ajinnya Tuhan bisa bertuhan kada Bandung kada untuk menolak kan janganlah dijihin kedada dihorj dada sebenarnya ada yang menolak muhalafah dan hadis kada sama dengan yang lainnya Tuhan yang sama dengan yang lainnya ialah menolak kalau ajinnya Tuhan kayak ini lain dia kayak ini lain ajin Tuhan dalam langit kada di luar langit kada dalam bumi kada di luar bumi kada parak kada jauh kada apa kayak itu kan misalnya menolak apa tadi dalam langit bintangnya sama bulan matahari di luar langit kita di luar langit dalam bumi kada juga Tuhan bagaimana kayak itu bang berarti mohon apa kata mau apa? Maaf dah hanya kan mau apa dah.
sifatnya kada sama dengan yang lainnya. Mau apa itu Tuhan? Di antaranya nang bebiciknya tahu. Dalam langit kada, di luar langit kada, dalam bumi kada, di luar bumi kada, dalam dunia kada. Bagaimana? Nah itu Pak. Mau apa itu deh? Mau kalau tak pernah cari Tuhan kata kawan. Nah ujar Nabi al-ajju anil idrok bahwa idrok lemah mendapati nang didapat nih, itulah yang didapat. Tak olah Tuhan di mana? Dalam bumi kada, luar bumi kada, dalam langit kada, luar langit Tuhan nih. Lama kita cari ulah. Maka apa? Kayak itu Pak dapat tidak dapat dah. Nah, lemah nang didapat, itulah yang didapat. Lemah memperdapati yang didapat, itulah yang didapat. Al-aswadil idrok oh idrok punya Nabi. Itu muhalafah itu tak. Hanya tahu tadi muhalafah itu kisahnya diantaranya. Nah, makanya Tuhan di anuja dalam langit, di luar langit, jauh, barat, dekat, kada, muka belakang kada. Itu muhalafah senang toilet kayak itu. Nah ini menolak nih, kan ada nih, dia dijat kada, dia khorid kada, dijihid kada. Ini menolak nak kata layak lawan Tuhan. Nah, lah sifat salbiyah ini lain nanu maknai mani beri bekas. Kodratnya ada alam ini, kodratnya Tuhan bakandak ini mati, ini kada, ini sugi, ini kada. Nah, dari itu irodat terbekas lah karena mani dah, mani. Nah, mungkin kada paham takutlah, nggak jelas karena pelajuan kan disahkan kah atau apakah. Nah, soal lagi. Dan apa sebab sifat maknawiyah itu diibaratkan dengan hal yang wajib bagi zat selama zat itu bersifat ma'ani. Dan sifat ma'ani itu diibaratkan dengan sifat yang wujudiyah yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Nah, jawab. Adapun sifat maknawiyah itu diibaratkan dengan hal yang wajib karena wasitoh atau perantaraan antara maujud yang diadakan dan makdum yang ditiadakan. Karena sifat itu tiada maujud dan tiada makdum, dan karena dikaitkan dengan sifat ma'ani. Karena memisahkan antara maknawiyah qadim dan maknawiyah muhaddas. Nah, jadi ujar sini mengatakan bahasa Banjarnya, kenapa aja? Nah, zat ma'ani itu dan zat itu bersifat ma'ani. Kenapa zat itu bersifat ma'ani? Ma'ani kan qudrat, iradah, ilmu, ayat sama bahasa. Itu zat Tuhan sifat itu tak? Tuhan itu sifatnya qudrat, iradah, ilmu, ayat sama bahasa kami. Itu memberi bekas jadilah. Nah kalau maknawiyah itu qadirun yang kuasa, muridun yang berkehendak. Nah ini kan diberi bekas karena ini gelar seperti dijual nih. Nah jadi yang memberi itu yang memberi keseluruhan itu sifatnya sifat ma'ani. Tujuh lah sifatnya. Tujuh. Nah ulangin nah. Kita beli kisahnya nih. Karena maknawiyah ini jangan sampai kita sampaikan maknawiyah ini maknawiyah qadim dan maknawiyah maknawiyah muhaddas. Ini membedakan. Ini nang bujur, ini nang salah. Nah, membedakan. Nah, jadi sifat maknawiyah itu kadang memberi bekas, itu hanya nama bagi zat Tuhan. Sidin ini yang jadi presiden, Sidin gelarnya yang jadi presiden, yang harap. Tapi orang harap tadilah namun beri bekas digelar yang harap. Ya kalau orang ini jakau benar, nak jauh benar mau beri bekas, tapi yang sampai sini, digelar orang yang jagau. Nah gelar itu beri bekas, tapi yang bekas sifatnya tadi, makna ma'ani tadi sifat. Masuk kayak kalau tadi juga ada kita beli pulang ini, kita beli pulang. Nah, kita lagi.
Ini kita untuk mau kacanya, pian mau dan mau kena. Nah dikit lagi nih. Itulah juidan itu. Dan mana kalimah yang menghimpunkan dia? Jawab, bermula kalimah yang menghimpunkan dia yaitu kalimat la ilaha illallah adanya. Nang sifat nafsiyah, salbiyah, makna itu terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Nang 20 sifat wujud, idam, baqo itu lah sampai mutakalimun itu itu terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Soal, dan berapa terkandung dalam kalimat la? Jangan 20 sifat lah. Kan termasuk dalam kalimat Allah. Ya, pertanyaannya, dan berapa terkandung di dalam kalimat la sifat itu? Dan berapa terkandung kepada kalimat ilaha? Dan berapa terkandung pada kalimat illah? Dan berapa terkandung kalimat Allah? Beri kami hukumnya. Sifat 20 tadi, dan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, wujud sampai mutakalimun itu terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu pertanyaannya, dalam la ada berapa sifat Tuhan? Dalam ilaha ada berapa? Dalam ilah ada berapa? Allah ada berapa? Nah, jawab. Ini beramai-ramai yang ini. Nah, jawabnya. Adapun terkandung dalam kalimat la itu 5 perkara. Nah, dalam kalimat la ada 5 situ himpunannya. Pertama yaitu wujud, kidam, baqo, muhalafatuhu qiyamu binafsih. Nah, adapun terkandung dalam kalimat ilaha itu 6, yaitu sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Adapun dalam kalimat illah itu hayyun, alimun, qadirun, muridun. Adapun dalam kalimat Allah 5 yaitu hayatun, ilmun, qudratun, iradatun, wahdaniyatun. Wahdaniyat, qudrat, iradat, wahdaniyat, ayat, ilmu. Nah, lalu soalnya lagi, apa sebab sifat 5 dahulu itu terkandung kepada kalimat la? Ya janganlah. Apa sebabnya? Nang tadi wujud, tidak, baqo masuk apa sebabnya? Nah, dan apa sebab sifat yang 6 terkandung dalam kalimat ilaha? Nah tadi nang sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Dan apa sebab yang 4 itu terkandung dalam kalimat ilah? Dan apa sebab kalimat sifat 5 yang kemudian terkandung kepada kalimat Allah? Beri aku akan sebabnya. Nah jawab. Nama lakas tentu. Adapun sifat yang 5 itu, nang 5 nang wujud hingga qiyam nafsi ialah martabat jat. Nah, jadi sifat yang 5 itu terkadang kalimat la, karena itu martabat jat. La ta'ina, tidak ada kenyataan, tiada nyatanya. Nah, lah, coba baca itu lah. La itu kan artinya tiada, ya lah. Nah, jadi masuk situ wujud, kidam, baqo, muhalafah, qiyamu binafsih. Nah ini masuk martabat jat, R-nya martabat jat. Jadi jat Tuhan itu wujudnya ada, wujud ada. Nah masuk pada jat, kepada diri Allah Ta'ala. Jadi sifat wujud itu memang jat Tuhan itu wujud memang ada. Dan Tuhan itu kidam Tuhan ada terdahulu pada yang lain. Dan pulang setia, baqo kekal pulang Tuhan itu. Nah, muhalafah tidak sama dengan yang lainnya tadi. Jat Tuhan itu di langit kada, dalam langit kada, di luar kada, di dunia kada, oleh Tuhan tadi. Dan sidin qiyamu binafsih, apa aja kawa dengan sendirinya tanpa pertolongan orang lain. Nah ini jat itu jat. Makanya namanya kalimat la masuk itu, menolak yang lainnya. Nah itu nggak ada martabat jat ngarannya. Nah makanya ada papan tulis nih yang penting la. Nah martabat jat ada 5, wujud, kidam, baqo, muhalafah, binafsih. Ringkas dan manda. Nah udah coba aja gitu.
Jadi la itu 5, wujud, qidam, baqa, mu'alawan, itu martabat zat. Artinya andakannya di zat Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu memang wujud, ada, qidam, baqa, muhalafah, qiyam nafsi. Satu. Kemudian dan ada pun sifat ada deh. La itu kalimat tauhid, inilah sebabnya. Nah, ulangi najat martabat zat la ta'ina tidak nyata banyak, tidak nyata. Adapun kalimat la itu kalimat tauhid, inilah sebabnya. Nah, karena la itu kalimat tauhid yang mengesahkan Allah Ta'ala, ya Allah. Jadi makanya andakannya itu martabat zat, andakannya la tidak wujud, hanya Tuhan yang wujud. La kidam, tidak yang kidamnya Tuhan yang kidam. La baqa, tidak kekalnya Tuhan yang kekal. Nah, itu kalimat tauhid katanya. Yang lainnya kata kekalnya, dan kekal sini. Jatuh, mati sudah. Kait, mati sudah. Apa? Mati sudah. Sorong pacangan. Nah, la baqa kita kata kekal. Nah, kalimat tauhid ngaranya Tuhan aja nang baqa. Tuhan aja nang kidam, Tuhan aja nang wujud lah. Dan ada pun sifat sama, basor, kalam, sami'un, basirun, mutakalimun. Nah, lah sama basor kalam itu sifatnya ma'ani. Kalau nang sami'un, basirun, mutakalim itu maknawiyah. Nah, sebab terkandung kedua kalimat kepada kalimat ilaha itu sebab sifat itu bernama sifat kaya. Adapun makna ilaha itu yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Inilah sebabnya. Nah, jadi dalam kalimat ilaha itu ada 6 sama, basar, kalam, sami'un, basar, itu sifat kaya. Tuhan itu yang mendengar, yang mendengar, melihat yang melihat, berkata yang berkata-kata. Bila mendengar, melihat, berkata-kata, kayak ada orang kata. Yalah. Makanya bilanya orang itu kata kawa melihat buta, cacat dah. Yalah. Karena mendengar bisu tuh kawannya kau. Kadang-kadang kalau kan bisu tak. Kadang mutakalimun, kadang alam. Nah, jadi sifat kaya ini katanya. Nah, jadi Tuhan itu mun kita berdoa, sidin ini sama sifatnya, yakin didengar. Bagaimana benyaringkah? Karena itu sifatnya sama dan samiun, ulang sudah mendengar, yang mendengar ulang orangnya. Ini sifat kaya. Jadi Tuhan ini melihatnya itu nang jauh, nang parah, nang gana, nang halus, nang dihadapan, nang lindung, sama posisinya, kada beda. Itu samanya Allah Ta'ala. Samanya Allah Ta'ala. Ini sifat kaya lah. Orang nelah buta, berarti cacat kada? Cacat. Orang ini tuli, cacat kada? Cacat. Orang ini bisu, cacat. Jadi kalau sama basar kalam, sami'un, mutakalimun itu ini kaya sifatnya. Ilaha. Tuhan itu ilaha, Allah itu Tuhan itu sifatnya mendengar, melihat, berkata-kata. Nah, anak-anak sekarang. Nah, misalkan dikit lagi nih. Banyak lagi nih. Dan ada pun sifat hayyun, alimun, qadirun, meridun tergantung kepada kalimah illah. Karena sifat ini melazimi bagi ma'ani. Karena dikarenakan dengan ma'ani itulah sebabnya. Nah, ma'ani ini sifat yang Tuhan itu memberi bekas. Hayyun yang hidup, qadirun yang kuasa, muridun. Nah, itu kalimat ilah sifatnya lazimi bagi ma'ani, dikarenakan dengan ma'ani itu sebabnya. Karena Tuhan itu sifatnya ma'ani, hayyun hayat, alimun ilmu, qadirun qudrat, muridun iradat. Ini melazimi kepada sifat ma'ani, maka sebut kepada sifat illah. Nah, pada illah lah. Dan ada pun sifat yang 5 itu yaitu hayat, ilmu, qudrat,
irodat wadaniyat, sebab terkandung kepada kalimat Allah karena ia dengan dia johir segala sifat, karena sifat itu wujud kepada jihinna, kepada zat ada, dan kepada kharij memberi bekas tadi pada alam. Dan adapun mana Allah nama bagi zat yang wajib wujud, yang mewajibkan 20 sifat. Nah, jadi sifat hayat, ilmu, qudrat, iradat, wadaniyat, ini sifat ma'aning ini andakannya kepada zat dan kepada kharij. Tuhan sifatnya, Tuhan ini sifatnya hayat, hidup, ilmu, qudrat, iradat. Nah, beri bekas kalau memberi bekas pada alam semesta. Dengan sifat qudrat Tuhan ini ada alam ini. Dengan ilmu Tuhan maka jadilah alam ini. Lihat suara melihat matahari berumpak dengan bulan. Adalah kabarnya mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ada itu ilmu Tuhan luar biasa. Ilmu Tuhan. Yalah, ilmu Tuhan. Nah, ilmunya ini sifat mana? Memberi bekas karena memberi bekas. Kita nih nah dalam ilmu Tuhan. Uyuhna lah. Pun panak dah lah. Kau pian nguyak tolong. Nah, jadi jar guru bahari. Kan itulah halaman 26. Jar guru bahari munyawan nangai hendak dapat ilmu laduni, nih laduni lah, ilmu laduni, maka bersihkan hati bersih-bersih dan jangan salah duduk. Nah, pengguru kita bahari madah ini ulangi lah, munyawa hendak nangai mendapat ilmu laduni, maka bersihkanlah hati bersih-bersih dan jangan salah duduk. Salah duduk. Ini kan kalimat marifat itu, bukan kalimat jahir. Salah duduk itu jangan salah duduk hati yang salah duduknya. Jasidin duduk hati itu nangai yaitu dipakoh, artinya kadang merasa bisi dan miskin dan tidak ada hati itu nah. Sudah hatinya bersih, lalu kita ini merasa kada bisi apa-apa dan kita ini fakir. Hendak situ. Nah, Allah mau dapat lagu berita. Kalau yang merasa ada bisi, kata dapat laduni. Laduni ini ilmu malam ya'lam, ilmu nang kada belajaran dapat. Walaupun ini ditilam aja, jan guru kata pemekasan ngaji, alim nang ini nang itu dapat ilmu laduni. Nah, ngalih merasa nang bisi kada bisi ini ngalih. Jan guru minallah ilallah. Jangan temendak pada kita. Jangan temendak. Seorang si ilmu jangan habis ilmu dari Allah pada Allah, jangan mendak pada mendak pada kita ada bisi dan tambah ngisi dia. Mun wadah karena kosong diisi kalau bisi, munnya penuh bang karena mau bisi limpah. Diri kita ini merasakan ada bisi, apapun ilmunya kah, duitnya, diri pun kita kada bisi. Nah, dapat lagi Pak, alimnya luar biasa sih orang ini. Asal hatinya bersih-bersih Pak, hati bersih-bersih dulu. Artinya, bila hati kata bersih dari sifat yang tercela, hadapan kawan, merasa diri kada bisi tadi hadapan kawan. Ini waktu belajar itu. Jadi siapa yang hadir hari ini untungnya luar biasa. Belajar gitu nah. Ini sih aku jarang yang ini di sini. Nah, kalau kita kayak itu nah, anak punya benar ya. Mungkin oleh nak mati juga kira-kira. Ada kena. Nah, jadi andaklah hati bersih-bersih dulu, lalu kita ini merasakan dan bisi. Nah, apapun kita merasakan dari sini dapat ilmu laduni. Orang ini alimnya karena alimnya luar biasa mengaji. Anak-anaknya karena luar biasa alimnya. Nah, suginya luar biasa. Merasakan dari sini dari Pak. Artinya kita jangankan mati itu hatta nyemutu qabla anta mutu, mati sebelum mati ada orang. Nah, ini orang nih mati diberi duit. Nah, naik matilah karena ada. Dia kata mati, nang mati diberi, kata tahunya, nah mati itu nggak kata, hanya kata bisi kan loh. Nah, kata.
Jangan ada singgah sedikit pun lawan kita, lewatkan aja, alwakan aja. Jangan. Minallah, minallah dapat apa aja dari Allah, pada Allah, jangan singgah kepada kita. Kata bisi kata. Tapi diamalkan, jangan muntung aja. Untung aja. Nah, itu jago kayak kebahari lah. Waktu belajar hikam pada nah gini yang itu kan maunya cuman itu diantaranya dia merasakan revisi ini untungnya luar biasa. Hendak mati tak oreheng, garing tak oreheng, hendak mati himo nah kata bisi apa nanti kan apa kata bisi kan dunia rumah nang tingkat 5 tahun lain pun putihnya itu. Jadi matinya ini nah hadapnya kapan sih kau ini hadapnya nak ada lagi nang ganang itu kita ada ini nanti kisah guru nanti ada kisah bahari hendak mati orang ini gawinnya ke toko di muka rumah nah ke toko ke rumah hendak mati mana amat ini ulun bah di kepala piannya anak 3 bisi mana Siti ini orang kiri pian bahnya mana alumni kata piannya sini berataan lah aja siapa nunggu toko aja hendak mati gitu lagi sini berataan lah aja siapa nunggu toko aja padahal hendak mati seorang nih berarti masih ada bisi di hati itu akan kisah lucu deh itu lucu tapi di wujud dalam benar gitu artinya sakit hati hendak mati ingat diharta enggak jangan menjikirakan dan ini kalau butuh keluarga dah ya ingat di hatinya jadi sakit hati hendak mati mana mungkin ingatlah Allah Ta'ala harapan atau kamu jikir mati karena dunia ada di hati terburuk gitu mohon maaflah kalau kekerasan ini atau kalau ketinggian atau nyinggung ada ini kita untuk membersihkan hati masing-masing utamanya ulun sendiri doakanlah dan semuanya husnul khotimah ala tilka niat al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم افتح صدورنا وفتوح العارفين واجعلنا من العلماء العلم اللهم اهدنا وفي الآخرة وقنا الغفور الرحيم ربنا ذلكنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا